Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan membantah terlibat, terafiliasi, atau sebagai pemilik dari perusahaan pulp PT Toba Pulp Lestari Tbk. Juru bicara Ketua DEN, Jody Marhadi menyebut, Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari. Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan Luhut ditegaskan merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar. Di sisi lain, Toba Pulp Lestari membantah menjadi biang kerok banjir dahsyat di Sumatera yang telah memakan korban lebih dari 700 jiwa. Corporate Sekretari Toba Pulp Lestari Anwar Laudan menyatakan, seluruh kegiatan hutan tanaman industri telah melalui penilaian High Conservation Value dan High Carbon Stock dari pihak ketiga. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk Roblox Corporation sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias PPN PMSE. Penunjukan Roblox, perusahaan pengembang game video Amerika Serikat yang berbasis di California, sebagai pemungut PPN dilakukan oleh DJP sejak Oktober 2025 bersama dengan 4 perusahaan digital lain. Dengan adanya penambahan penunjukan pemungutan itu, kini total perusahaan pemungut PPN PMSE mencapai 251 perusahaan. Pemerintah akan terus mengoptimalkan pemajakan sektor digital agar semakin adil, sederhana, dan efektif. Adapun mengenai Roblox, perusahaan game ini mengalami kecaman dan dilarang di sejumlah negara seperti Turki, China, Yordania, Rusia, Oman, hingga Korea Utara. Game ini dinilai mengandung unsur kekerasan, ekstremisme, hingga konten seksual. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2025 berada di atas 5%. Pasalnya, ada sejumlah stimulus dan program yang telah disiapkan pemerintah sehingga diharapkan target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Menurut Erlangga, program belanja seperti Hari Belanjaan Online Nasional atau Harbolnas, Bina Great Sale hingga Every Purchase is Cheap atau Epic Sale bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akhir tahun. Selain itu, stimulus diskon tarif transportasi nasional juga disiapkan, seperti kereta api dengan diskon 30%, angkutan laut 20%, hingga diskon tarif tol 10 hingga 20%. Erlangga berharap mobilitas bisa menjadi tinggi dan jumlah orang Indonesia yang berkeliling untuk libur akhir tahun juga bisa meningkat. Meski mengakui pertumbuhan ekonomi daerah terdampak bencana seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat akan turun, Erlangga tetap optimis di luar ketiga daerah itu pertumbuhan ekonomi bisa dipacu di angka 5,4 hingga 5,6%. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas 207 truk bantuan logistik senilai 34,8 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Amran mengatakan nilai bantuan yang mulai dikirim ini merupakan hasil yang dikumpulkan dari publik dengan total 75 miliar rupiah. Amran menyebut bantuan meliputi beras, minyak goreng, gula, air mineral, pakaian, pembalut, hingga telur. Sebagian besar merupakan barang kebutuhan siap saji. Pengiriman dilakukan melalui 2 jalur, yakni menggunakan kapal perang TNI AL dan jalur udara menggunakan pesawat Hercules. Sebelumnya, bantuan telah disalurkan meliputi 3 miliar rupiah untuk masyarakat Tapanuli Tengah, serta paket bantuan pangan untuk Aceh senilai 67,5 miliar rupiah berupa 5.000 ton beras dan 7,16 miliar rupiah minyak goreng. Total bantuan yang telah dan sedang dikirim mencapai 107,6 miliar rupiah. Untuk memastikan operasi berjalan 24 jam, Kementan Bapanas menugaskan Satgas gabungan di 3 provinsi. Seluruh satuan kerja di 3 provinsi tersebut ditetapkan sebagai posko bantuan resmi Kementan Bapanas. Sektor swasta Amerika Serikat secara mengejutkan memangkas 32.000 pekerjaan pada bulan November.
Data tersebut dirilis oleh perusahaan penggajian ADP pada Rabu waktu setempat. Data diperkirakan akan memperkuat ekspektasi pemotongan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed pada pekan depan. Penurunan jumlah lapangan kerja ini datang di tengah klaim Presiden Donald Trump yang selama ini gencar memuji kesehatan ekonomi negara tersebut. Padahal, para analis memperkirakan data bulanan tersebut akan menunjukkan kenaikan bersih dalam jumlah pekerjaan baru. ADP juga menyebut perlambatan pada November ini bersifat luas namun dipimpin oleh penarikan kembali di kalangan bisnis kecil. Sebelum data resmi ADP dirilis, para analis memproyeksikan akan ada penciptaan 10.000 hingga 40.000 pekerjaan baru. Meski data ADP dianggap tidak sepenuhnya akurat oleh beberapa analis, angka ini tetap dicermati sebagai indikator kesehatan ekonomi Amerika Serikat, terutama karena data resmi pemerintah sempat tidak lengkap akibat shutdown pemerintah federal yang kini telah berakhir.